Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Sam, waras. Alhamdulillah ya cuy. Semoga Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Amin. Teman Kaisam yang lagi sedih jangan sedih terus ya. Nanti setannya dengar, ini sedih terus. Ayo kita temani. Jangan mau jadi temannya setan ya. Makanya harus semangat, positif lagi. Usir energi negatif ya, yang homesick, yang kangen sama rumah. Bukan cuma kamu cuy yang kangen ya, semuanya juga kangen. 2 tahun tuh cepet kalau kita ridho atas pekerjaan kita. Demi apa? Demi masa depan tentunya ya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampui dulu, yampui, wis. Kaisam, ya aja, susunya online, wis. Ini bukan endorse cuy ya, karena Kaisam sadar bahwa tulang belulang Kaisam udah rasanya kayak udah tua ini. Oke. Ini Kaisam emosinya sudah alhamdulillah sudah membaik ya. Jadi Kaisam bisa sharing sama kalian supaya kita sama-sama belajar. Oke, kita bab ini mungkin Kaisam sebagai penengah ya. Hanya mengarahkan nih. Ini loh dampaknya, ini loh apa namanya solusinya ya kan. Ini loh kalau misalkan kamu nekat ya kan. Oke. Ini kita bahas tuntas tentang rentenir di Hong Kong. Tentang kita yang menggadaikan paspor dokumen negara di Hong Kong ya kan. Ini kayaknya paspor Indonesia di Hong Kong ini adalah jaminan yang paling laku ya kan. Andai aja Pak Presiden tahu paspor Indonesia Pak di Hong Kong ini bisa dihutangkan sampai puluhan juta Pak. Ini Pak, pekerja migran Indonesia ini apa namanya mendapatkan modal aset negara. Paspor bisa mendapatkan pinjaman lebih mudah daripada pinjam Bank Indonesia Pak. Ya kan? Karena apa? Ya karena apa ya, kalau misalkan kita bicara kesulitan sebenarnya ini kalian bisa mengambil solusi yang lain kok cuy daripada kalian menggadaikan paspor ya kan. Iming-iming rentenir, iming-iming peminjaman uang di luar sana, apakah salah Kaisam? Enggak. Mereka itu adalah orang yang bekerja dengan orang lokal yang dibayar ya kan. Yang penting kita dapat gaji gitu ya kan. Pekerjaan untuk menerima dokumen-dokumen negara ya itu udah resiko kalian, udah tahu dokumen kalian kok digadaikan ya kan. Nah ini lebih kesalahannya siapa? Kesalahannya kita sendiri cuy, bukan kesalahan orang lain. Nah ini yang harus introspeksi buat kalian yang belum terjerumus. Ini bagus untuk kalian simak karena kalian bisa berpikir nih dampaknya apa, serumit apa hidup kalian. Oke, Kaisam akan berbagi satu kisah yang kemarin Kaisam itu mendampingi anak yang diterminit majikan pada hari itu. Jadi kemarin ceritanya gini, ini buat kalian ya yang mungkin ada di pegadaian ini, Kaisam hanya kasih tahu aja ya. Ini kemarin itu cukup sengit cuy. Ini maksudnya pertarungannya. Pasti Kaisam kalah, ujung-ujungnya Kaisam bayar ya kan. Nah ini maka dari itu atas pengalaman ini Kaisam sharing ke kalian supaya kalian ini punya sudut pandang, punya pandangan ini ke depannya ya. Oke, jadi ceritanya 3 hari yang lalu ini ada Cece yang nangis-nangis sama Kaisam. Dia keluar dari apa namanya, dari majikannya itu diusir malam-malam jam maghriban lah. Jadi ceritanya si pekerja migran ini sudah melampaui batas hutang piutang. Jadi dia banyak surat bank yang masuk ke rumah majikannya, dan sialnya paspornya juga ada di pegadaian yang sudah ditaruh di sana selama 1 tahun. Setahun itu bukan waktu yang singkat ya cuy, itu waktu yang lama banget. Sampai setahun itu mereka sama sekali nggak bisa ngambil. Kenapa sih ya kan? Ya karena tarik ulur, karena dia punya hutang bank di luar, gaji cuma segitu-gitunya, dia bingung harus menghandle ini, bayar bank, nanti kalau nggak bayar bank itu surat masuk ke majikan ya kan. Bahkan banknya lebih dari 1, ini ke sini nggak nutup, ini sini nggak nutup ya kan. Sedangkan keluarga juga harus dikirimi ya kan. Jasa rentenir yang semakin membengkak ini kan membuat otak kita ini berpikir gimana nih secaranya ya kan. Itu kan menggadai dokumen itu karena dia juga berpikir kemarin ya bisa menutup bank, padahal ya tetap aja bulan depannya akan tagihan segitu lagi. Andai aja waktu itu kalian bisa menghadapi kesulitan bank kalian dengan ya sudahlah saya pasrah aja nih apa majikan, yang penting dokumen saya ada supaya saya bisa mencari majikan baru. Tapi kan orang yang sudah terlilit itu nggak berpikir seperti itu. Yang dia berpikir adalah gimana caranya saya menutup aset saya, cuma dokumen nih, cuma paspor, ya udah deh lumayan bisa menutup 1 cicilan. Lupa
kalau bulan depan cicilannya pun akan tetap sama, tidak bisa kebayar, ya kan? Sedangkan paspor sudah ada di tangan rentenir, di mana rentenir sudah membuat komitmen sedari awal dengan kalian. Kamu nih utang segini ya, nih ini potongan pertamanya nih segini, ini nanti kamu bulan depan harus segini lagi nih bayarnya. Sebenarnya rentenir itu nggak salah cuy, mereka itu berbisnis uang. Gimana caranya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi? Rentenir itu akan hadir di tengah kehimpitan kita, memanfaatkan kebutuhan kita tentang uang dengan bunga jasa yang tinggi. Itu udah kodratnya rentenir seperti itu cuy. Nah, kitanya nih yang harus punya sadar, oh iya ya, dengan bunga jasa segitu kita mampu nggak nih? Kadang karena ini adalah dokumen negara, kalian menyampingkan gitu. Ya wis lah, cuma kertas ini lumayan dapat 5.000. Tidak berpikir ini adalah nyawa untuk bisa mencari pekerjaan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya masuklah ke rentenir, paspor digadai, tutup bank, tetap nggak nutup. Akhirnya apa? Membengkak bunga jasa, ya kan? Tibalah, jeger, bulan pertama, bulan kedua, mampu nih bayar jasa rentenir, ya kan? Bayangkan aja dari 5.000 kalian bayar 1.200 jasa rentenir, itu udah hampir 3 juta. Pikir nggak? 3 juta untuk ngasih keluarga kita di rumah, itu udah bisa makan enak anakmu. Tapi kita rela untuk membayar rentenir 1.200 sampai 6 bulan itu mampu bayar. Bayangkan 1.200 dikali 6, itu sudah hampir 20 juta kalian memberikan ke rentenir tersebut. Dengan sadar, karena apa? Ketakutan kita yang diancam rentenir. Awas ya kalau misalkan kamu nggak bayar, saya naik nih ke rumah majikan. Kalau misalkan kamu nggak bayar, saya viralkan kamu. Dua, yang rentenir itu bisa mengacak-adul hati kita. Kita diviralkan, dan kita dinaiki di rumah majikan. Karena apa? Karena kita akan malu dengan keluarga kita yang ada di Indonesia. Kita akan malu dengan majikan kita, ya kan? Hanya karena paspor yang padahal sedari awal kalian bisa untuk nahan, ya kan? Gak mungkin banget cuy kalau misalkan kalian gak punya hutang bank, kalian gadaikan paspor. Enggak. Paspor itu adalah alternatif terakhir kalian untuk mendapatkan pinjaman uang saat semuanya sudah terhimpit. Benar nggak? Jujur-jujuran aja, ya. Oke, kembali lagi ke cerita. Jadi ceritanya kemarin, ini pekerja migran, ini diusir sama majikannya. Malam-malam dia nggak ada tempat, agennya nggak ada boarding house. Akhirnya dia telepon Kak Isam, saya kemana ini? Saya harus kemana? Ya kan? Paspor saya nggak ada, baru beresan uang itu besoknya. Oke, berarti kalau kayak gitu, kamu coba deh ngekos dulu sehari. Setelah beresan uang, baru kita ambil paspormu, ya kan? Karena Kak Isam berpikir, oh iya ini diterminate, ya setidaknya ada sisa gaji, ada beberapa uang yang bisa dia punya gitu kan, dan bisa ambil dokumen. Akhirnya, agennya ini sama sekali tidak memberikan uang tiket ke dia. Jadi agennya itu yang maunya tiket aja, ya kan? Agennya juga nggak mau tahu nih, pokoknya kamu ada paspor, saya belikan tiket, gitu agennya. Berarti udah nggak ada nih kesempatan si pekerja migran ini untuk mencari majikan di agennya itu, udah hilang. Jadi agen itu ada ya cuy ya, yang nggak mau ruwet, nggak mau pusing gitu. Kalau misalkan mau masih kerja, ya mana paspormu? Kalau nggak mau ya wis kamu pulang aja ke Indonesia. Banyak agen seperti itu, tapi banyak juga agen yang masih menggunakan hati, ya kan? Akhirnya Kak Isam udah puter giling nih otak nih cuy, kemarin itu sampai telat bikin konten apa, karena Kak Isam itu hanya membackup satu anak ini. Akhirnya si Kak Isam itu ngomong pas itu, dia sama sekali cuy nggak dapat duit. Loh, emangnya nggak dapat hak-haknya? Dapat cuy, dia dapat 5.000 sekian ya, cuma dia punya hutang sama majikannya. Inilah melampaui batas nih, udah kita utang bank, paspor digadai, punya utang juga sama majikannya, ya kan? Majikannya ini udah nggak mau sama dia, jadi tertera nih duit 5.000 itu cuma catatan aja, duitnya kosong. Akhirnya Kak Isam ya bingung ya, ya udahlah kalau kayak gitu, kamu ini deh pulang aja ke Indonesia ya, pakai SPLP, ya kan? Kak Isam mohon, Kak Isam carikan saya majikan, Kak Isam saya janji saya akan berubah. Nangisnya kalian. Ini Kak Isam ini masih punya hati cuy, ya kan? Kak Isam itu berpikir, ya Allah kalau misalkan memang dia masih ada rezeki nih ya, dia nggak tahu nih jalannya gimana. Akhirnya Kak Isam kenalkan tuh ke salah satu agensi ya, mungkin agensi ini yang direpotkan sama Kak Isam ya.
Kaisam kenalkan sama agensi ini, boleh nggak kamu carikan dia majikan, ya kan? Kaisam udah kayak so iya nih, nanti saya bantu deh ambil paspornya. Wih, Kaisam banyak duit? Enggak, Kaisam itu nyuruh si pekerja migrannya ini untuk coba cari dulu deh di Indonesia berapanya, ya kan? Ya kan? Karena mengakunya si pekerja migran ini 6 bulan membayar jasa, 6 bulan itu memang udah nggak mampu, ya kan? Jadi rentenir ini kehilangan jejaknya dia ini 6 bulan. Kalau rentenir ngitung ya untungnya udah 20 juta sih ya yang rugi ya dia ini, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si pekerja migran ini datanglah tuh ke agent yang kayak Samsuru ini. Di sana ada boarding house, setidaknya bisa dihandle tuh di boarding house itu dulu ya. Nah, sudah dapat majikan. Loh, ini berarti kan masih rezeki nih ini anak, ya kan? Cuma permasalahannya paspornya ada enggak, ya kan? Kaisam memang nggak bisa pakai SPLP cari majikan, bisa, cuma majikannya itu membutuhkan asap, alias urgent, alias pengennya cepet majikannya. Akhirnya si agennya ini ngomong, kayak Tisam bisa nggak nih bedol ini paspor secepatnya? Inilah salahnya kayak Tisam sih sebenarnya. Tapi ya kayak Tisam ya wis lah, ini udah jadi tanggung jawab. Akhirnya kayak Tisam suruhlah dia ini ke rentenir dengan apa adanya ngomong. Rentenirnya di Yunlong, asistennya juga sudah terkenal, bahkan promosinya juga ugal-ugalan melalui mie rebus, melalui kopi, ya kan. Kalian yang membutuhkan dana silahkan datang buat kalian nih yang datang ke rentenir Yunlong atau rentenir manapun yang orang Hong Kong. Kalian harus simak video ini, apa sih dampaknya, apa sih resikonya, apa sih konsekuensinya kalau kalian sampai berhutang ke sana. Oke. Akhirnya si pekerja migran ini datanglah tuh cuy ke Yunlong tanpa uang, nggak punya duit. Nih buat rentenir nih, asal kalian tahu, kemarin dia ke sana itu memang nggak punya duit. Kita itu nggak bohong. Nah akhirnya si pekerja migrannya ini datang ke sana cuy, ngerengek. Kalau ya kita hitung-hitungan, si rentenir itu sudah dapat uang pokoknya dari 6 bulan cicilan pertama itu, ya kan? Nah akhirnya si pekerja migran ini suaminya menjual motor di rumah dengan nilai 4 juta. Jadi cuma punya duit 2.000 dolar Hong Kong, ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini datanglah tuh ke sana. Mohonlah, tolonglah keluarkan data saya. Mohon sekali, ya kan? Akhirnya apa? Maaf, kita nggak bisa mengeluarkan. Kalau misalkan kalau kamu pulang aja. Akhirnya apa? Sampai tutupnya kantor itu rentenir tega. Karena apa? Karena rentenirnya juga yang pasti sudah kesel sama kamu. Karena bisnisnya kan macet ya, harusnya kamu itu memberikan uang setiap bulannya segitu, tapi enggak gitu kan. Jadi rentenir juga sudah resiko nih, kalau misalkan kamu datanya nggak diambil juga nggak apa-apa gitu buat kita gitu, ngerti nggak? Karena mereka itu punya modal dari mengambil jasa-jasa teman-teman kita yang lainnya, ya kan? Ini pertanyaannya mau sampai kapan kita dibodoh-bodohi seperti ini? Mau sampai kapan pekerja migran nggak move on dari begini cuy? Ini kasus terbesar cuy, serius. Lalu timbul pertanyaan, di mana KJRI? Jangan salahkan KJRI. Kalau kita berbicara SOP, kerjanya KJRI, ya itu udah benar gitu. Kamu nggak ada paspor, laporan ke polisi, kita bikinkan SPLP. SPLP apakah bisa untuk cari majikan? Bisa. Ya kan? Apalagi untuk renew. Tapi nanti itu Kaisam bahas di akhir video ya solusinya. Akhirnya si mbaknya kemarin itu mohon nggak dikasih cuy. Akhirnya ya Kaisam suruh pulang aja dulu deh. Ya. Akhirnya pekerja migran ini pulang lah cuy, kembali ke boarding house. Akhirnya ya Kaisam ya diam aja dulu. Ya wis, kamu besok kesana lagi mohon nggak dikasih juga. Akhirnya si rentenir ini pinter, ya udah kamu kirim dulu deh 2.500-nya itu. Akhirnya 2.500 itu dikirim cuy ke rentenirnya. Akhirnya apa? Akhirnya rentenir nggak mau ngasih lagi. Saya nggak mau ngasih datamu, sedangkan duit sudah masuk 2.500, ya kan? Maka dari itu, ini warningnya buat kalian. Kalau misalkan nggak ada deal-dealan, ini paspor akan dikembalikan. Jangan kirim uang dulu, keep dulu deh, hold dulu, sampai benar-benar ada deal nih sama rentenir. Jangan sampai kayak pekerja migran ini. Akhirnya apa? Karena sudah nggak ada nih titik temu. Akhirnya coba poking. Nah ini, rentenir tuh udah paham kalau hutang piutang itu tidak bisa dijerat oleh hukum, ya kan? Kecuali kalau kamu sudah membayar hutang, lalu dokumenmu tidak dikasihkan, itu boleh kita lapor. Kalau misalkan kamu belum menyelesaikan akan hutang kamu, itu nggak bisa, walaupun polisi datang, ya kan? Nah ini buat kalian ya, hati-hati. Nah ingat-ingat tuh,
Berapa hutang pertama di rentenir? Kalian harus foto perjanjian hutang awalnya, itu yang harus kalian simpan, supaya nanti saat kalian diterminate atau kalian mau ngambil, atau sudah surat terminate yang sudah dikirim ke imigrasi, jadi perjanjian hutang awal itu yang harus kalian selesaikan dengan pihak rentenir. Walaupun rentenir minta banyak, tapi perjanjian awal itu yang harus kalian selesaikan. Ingat itu, foto. Jangan hanya karena kalian itu butuh duit, nerima duitnya aja, nggak tahu apa yang kalian tanda tangani, apa yang kalian terima gitu. Akhirnya si rentenir itu memang mintanya hutang awal, cuy, 6.500 ya, walaupun kenyataannya pekerja migran ini cuma menerima 5.200. Tapi rentenir itu ngomong, ya sudah, saya akan kembalikan paspormu asal kamu bayar 6.500. Tadi kan sudah 2.500, ya kan? Kalau saja pekerja migran ini belum mendapatkan majikan, ya mungkin Kaisam akan sarankan dia untuk pulang aja ke Indonesia dengan SPLP. Kaisam nggak mau ikut terlalu jauh. Tapi karena ini sudah mendapatkan majikan, otomatis Kaisam tabayunkan dengan agensinya. Agensi, boleh nggak kamu pinjamkan nih si pekerja migran ini 4.000 lagi? Ya, karena apa? Ya mau nggak mau, kamu harus meminjamkan ini. Terus si agensinya ngomong, jaminannya apa ya Tisam? Nggak ada lagi, cuy. Kayak Tisam jadi jaminan. Akhirnya ini Kaisam mohon ya, Mbak yang ditolong, yang sudah diberikan kesempatan kedua oleh Allah, berubah. Karena orang lain saja bisa berkorban sejauh itu, kalian untuk berkorban untuk diri kalian sendiri susah. Walaupun semua orang ngecap kayak Tisam itu sok pahlawan, tapi Kaisam itu masih mikir, ya Allah, kalau misalkan memang ini anak nih masih punya rezeki, ya gimana pun jalannya mudahkan. Kalau orang lain saja bisa mendoakan diri kamu, kenapa kamu yang punya badannya sendiri tidak mau bangkit, tidak mau berubah, tidak mau stop bermain riba? Jangan salahkan rentenir, karena rentenir itu tidak punya agama, cuy. Kalaupun dia punya agama, tapi dia tidak mengerti apa yang namanya riba, dosa riba, saksi, pelaku, itu akan dilaknat sama Allah. Makanya mikir, introspeksi dalam diri, kenapa hidup saya masih susah sampai saat ini. Untuk itu, cuy, Kaisam mohon untuk yang belum masuk ke arah ke sana, stop. Ini kertas, bukan hanya kertas, cuy. Ini ada dokumen negara di mana pahlawan kita untuk merdeka ini berjuang. Loh, kalian kok mikir paspor ini kayak sampah, cuy. Nangis Kaisam. Akhirnya agen itu kirim duit 4.000 dan paspornya dikembalikan. Oke, sebelum paspor itu dikembalikan, ada polisi yang naik, poking. Nah, saat poking, ini asistennya nih kabur. Kemana kamu ngumpet kemarin? Kamu takut ID kamu diminta sama polisi? Kamu takut kalau misalkan status kamu di sini kebongkar, ya kan? Saya nggak tahu kamu itu beli majikan, atau memang kamu itu anak peperan, atau kamu itu anak resmi yang kontrak kerjanya itu dimanipulasi. Cuma kamu yang tahu sendiri. Cuma kemana kamu saat polisi datang? Kabur ya? Kenapa takut? Saya nggak nyalakan kamu bekerja seperti itu, karena itu adalah pilihan kamu untuk mencari rezeki seperti itu. Tapi mohon Kaisam, mohon, jangan jerumuskan teman-teman Kaisam yang lagi keselepek kayak gini, cuy. Kalian itu ditertawakan sama orang-orang lokal seperti ini yang punya duit, yang dibungkam dengan uang. Kalian dibeli harga dirinya, cuy. Ayo berubah untuk stop. Oke. Saat polisi naik ngomong sama pemilik ininya yang di Yunlong, dimintai ID-nya, ya dia mah oke aja gitu. Karena apa? Karena saya minta duit saya kembali aja 6.000, saya serahkan dokumennya. Kan itu kan dia sendiri yang menyerahkan dokumen ke saya. Itu kan bukan kesalahan rentenirnya, cuy. Kita sendiri yang dengan sadar memberikan dokumen kita. Kalau misalkan kita mau ngambil dokumen kita, ya balikin dong duit saya. Bener nggak rentenir? Bener. Maka dari itu, ini pembelajarannya untuk kita. Hati-hati. Kalau misalkan memang kalian tidak mampu, bertahan hari ini di terminate majikan, ada paspor, kita bisa cari majikan lain. Jangan menunggu kita di terminate, menunggu uang yang terminate untuk ngambil paspor. Itu salah. Ini sampai lama ini durasinya, nggak apa-apa. Dengerin Kaisam ngoceh nih. Akhirnya apa? Akhirnya dikirimlah tuh dana cadangan dari agen yang sudah mencarikan majikan. Agen ini udah baik, mencarikan majikan satu, memberikan dana talangan, ya kan? Mempercayakan kalian tunggu visa di Indonesia, balik sini. Resikonya kayak Tisam. Ini kalau kamu nggak balik ke sini nih, hati-hati ya. Nah, ini namanya Kaisam nih, cuy.
yang jadi taruhannya. Tapi disclaimer, tidak semua Kaisang bisa nolong. Ini Allah aja nih lagi nolong. Dan ini Kaisang nggak mau lagi ikut campur seperti ini. Kaisang cuma hanya mengarahkan aja. Kalau misalkan memang kamu nggak ada, ya Kaisang akan suruh ke KJRI untuk pulang aja ke Indonesia. Tapi kalau misalkan majikan kalian masih mau renew, oke, bikin SPLP, renew dengan SPLP, nggak apa-apa. Visa turun, kamu baru ke KJRI lagi untuk bikin paspor baru. Itu kalau kalian posisinya finish kontrak ya cuy. Kalau di terminate, oke, kita bahas solusinya. Oke, jadi kemarin itu polisi juga moyong ya cuy, ngomong kalau misalkan Cece kamu harus ada duit dulu 4.000 baru dokumen kamu itu, maaf kita nggak bisa bantu. Itu polisinya ya. Jadi rentenir itu tidak bisa dipoking. Yang bisa kita lakukan adalah kita merubah mindset kita untuk pintar, jangan mau dibodoh-bodohi terus. Oke, solusinya nih, setelah kayak Tisam itu ngobrol ya sama KJRI, apakah KJRI pantas disalahkan? No, KJRI itu adalah lembaga cuy, dimana dia itu menjalankan kerjanya melalui SOP. Nah, SOP-nya gimana? Kalau misalkan pekerja migran ini kehilangan paspornya, itu harus lapor ke polisi dulu, baru ke KJRI akan dibuatkan SPLP. Nah, pertanyaannya, SPLP itu apa Kak Isam? SPLP itu adalah surat laksana pengganti paspor. Jadi kayak paspor, iya kan? Ini bisa untuk sekali jalan kamu pulang ke Indonesia. Kamu juga bisa melakukan renew kontrak atau mencari majikan menggunakan SPLP terlebih dahulu. Setelah visa kamu turun, baru pembuatan paspor. Oke, kalau misalkan kasusnya kayak si Mbak tadi tuh yang diusir majikan, nggak ada duit, apa yang harus dilakukan? Apakah dia bisa mencari majikan kayak di Sam? Bisa, bisa. Cuma pertanyaannya, ada nggak agent yang mau mencarikan majikan tanpa dia punya paspor? Itu pertanyaannya. Kalian harus tanyakan dengan dirimu sendiri, ya kan? Bisa sebenarnya. Kalau misalkan si agent ini mau mencarikan majikan nih, kamu ya wis lah, nggak apa-apa, saya backup nih di sini. Nah, kamu dicarikan majikan. Nah, kamu cepet bikin SPLP di KJRI, SPLP turun 1 minggu, ya kan? Masukkan kontrak kerja baru dengan menggunakan SPLP. Terus kamu pulang ke Indonesia, ya kan? Cepet-cepet bikin paspor baru di Indonesia, terus difotokan ke agent itu melalui proses visa turun. Kamu datang ke sini, bisa. Tapi pertanyaan, apa ada agent yang mau direpotkan seperti itu? Terus Kak Isam gimana? Kalau misalkan saya pakai SPLP terus pulang ke Indonesia, bisa nggak? Bisa. Kamu pulang, nggak usah diambil di rentenir paspornya, nggak apa-apa. Kalau misalkan rentenir nggak mau dengan uang yang kamu punya, otomatis kamu bikin surat kehilangan, kamu bikin SPLP dan pulang ke Indonesia. Kalau kamu mau ke sini lagi, berarti kamu harus calling visa. Kamu bikin paspor dulu, atau kamu pasporan lagi lewat PT. Ribet, ya kan? Nah, posisinya Kak Isam, kalau saya renew nih, kalau misalkan kamu renew dengan majikan dan majikan masih mau ke kamu, kamu jujur dulu sama majikan. Majikan, paspor saya ada di sana, kamu masih mau renew saya nggak? Kalau misalkan masih mau renew, boleh nggak saya minta gaji awal? Setidaknya kamu punya uang 5.000 misalkan nih untuk ambil paspor. Kamu ngomong dulu sama rentenir. Kalau rentenir nggak dikasih, berarti kamu segera langsung bikin surat kehilangan polisi, langsung masukkan ke KJRI, langsung bikin SPLP, terus ngomong sama agentnya untuk renew pakai SPLP. Visa kamu turun, kamu lari lagi ke KJRI untuk pembuatan paspor baru. Itu kalau misalkan si rentenirnya itu memang tidak mau ditabayunkan. Itu ya cuy. Nah, gitu. Pusing ya. Oke, jadi intinya dari sini rentenir itu tidak salah. Mereka hanya berbisnis dengan bunga jasa seperti itu. Kalian yang mengiyakan, kalian yang mengieskan, kalian yang mampu membayar, tapi ujung-ujungnya kalian nggak mampu, ya kan? Kalau rentenir saat pengambilan paspor kalian meminta uang pokoknya saja, ya udah kasih. Saat uang pokoknya sudah dikasih, dokumen masih belum dikembalikan, kamu bisa poking. Tapi kalau kamu poking sebelum kamu memberikan uang pokok, nggak bisa, polisi nggak bisa bantu. Setelah kamu melakukan pembayaran, jangan lupa risitnya disimpan. Jangan lupa untuk komitmen juga disimpan semua bukti-buktinya. Pembayaran bunga jasa dari awal sampai akhir, kamu juga harus simpan. Simpan sebagai pembayaran kamu. Pintarnya, si rentenir itu tidak menggunakan akun bank aslinya. Dia menggunakan akun bank banyak-banyak orang. Supaya apa? Supaya bisa dipungkiri. Saya nggak menerima kok. Ini kamu kirimnya kemana nih? Ya kan? Itulah licik-liciknya rentenir. Untuk itu kitanya pinter. Kalau bisa, langsung datang ke rentenirnya untuk bayar bunga jasa. Minta risit. Minta bukti pembayaran kalau saya sudah bayar bunga jasa segini. Supaya enak. Saat kalian mau finish, ya kan? Kamu sudah ada tuh. Nih saya sudah bayar nih segini. Hutang pokok saya segini nih. Kan kamu sudah menerima duit saya segini.
ya kan? Ini bisa menjadikan alasan kamu mengambil dokumen kamu karena kamu sudah menyelesaikan hutang piutang kamu. Jadi kayak saya bayar bunga jasanya langsung ke rentenirnya, langsung minta kwitansi. Banyak cuy, kalau kita utangnya 5.000 kita bayarnya 1.200. Jangan macem-macem itu banyak duit. Kamu datang ke rentenirnya minta risit pembayaran, risit bunga jasa, gak apa-apa, kita hitung aja udah berapa tuh, ya kan? Nah itu ya. Jadi buat kalian hati-hati yang belum terjebak, jangan sampai. Jadi buat kalian nih yang keadaan determinate, coba ngomong dulu tabayun baik-baik sama rentenirnya. Mudah-mudahan ada rentenir yang masih punya hati ya cuy ya. Tapi untuk yang di Yunlong itu udah nggak punya hati, nggak bisa. Dia berpikirnya ya saya kerja di sini, ya kan? Mereka itu sudah memilih jalan pekerjaan seperti itu cuy. Jadi buat kalian jangan menyalahkan mereka. Cara mereka bekerja dengan seperti itu urusannya bukan sama kita, urusannya biar sama Allah sendiri ya. Nah kitanya yang punya badan, yang punya dokumen nih, harus jangan mau dibodohi saat kalian kelilit. Tolong, terminate adalah jalan yang terbaik. Ingat-ingat tuh pesan Kaisang, simpan dokumen kamu, jangan sampai mau menggadaikan. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.